Joko Soekarno, ada Jay Subiakto, ada Kris Warnoko. Tadinya rombongan kami besar, tapi lama-lama tinggal sedikit karena ada satu kawan kami kecelakaan pada saat itu. Jadi akhirnya kami memutuskan tetap berangkat, ditemani 2 teman lagi, ada Ella Ubaidi dan Raudia Keper gitu ya. Jadi kami ke Nepal dan akhirnya kami sampailah ke negeri Tibet. Nah, negeri Tibet itu ternyata berat ya, sampai sana ketinggiannya aja udah 3.300. Sampai sana udah mulai kekurangan oksigen. Naik terus. Akhirnya sampai hampir ke ketinggian 5.000. Wah, itu kepala rasanya udah mau meledak. Dan akhirnya selama 1 minggu tuh saya cuman kerjaannya cuman jalannya tuh sangat slow, sangat pelan. Saya mencoba mengabadikan satu persatu monasteri yang saya temukan, saya foto. Dan saya hanya bisa makan pisang gitu ya. Karena semua makanan pasti nggak bisa saya makan. Apalagi dengan ketinggian seperti itu, saya kena high altitude mountain sickness. Tapi saya merasa arsitektur di sini luar biasa sekali. Dan rata-rata di Tibet itu yang namanya arsitektur, ya monasteri aja. Semua itu ya monasteri. Sekolah agama Buddha itu yang namanya monasteri. Dan katanya Tibet itu kerajaan. Padahal enggak, itu kumpulan sekolah, itu biara itu di situ. Makanya waktu di take over sama Cina, ya udah nggak bisa ngelawan. Paling Dalai Lamanya mengungsi kan, ketemu sama Mao Zedong bilang religion is poison begitu. Dan akhirnya hijrahlah Dalai Lama ke dalam salah India. Jadi namanya Dalai Lama itu terlarang di Cina itu. Jadi nggak boleh kita membicarakan Dalai Lama. Kita mau bawa fotonya juga nggak boleh. Kalau ketahuan bisa ditangkap, itu peraturan di Cina komunis. Dan di monasterinya Dalai Lama, di Potala, itu depannya dibuat jalan untuk defile militer Cina. Dan pas di sumbunya, pemerintahan Cina menaruh MiG-19 di situ. Seolah-olah menunjukkan kekuasaan di kawasan kerajaan Dalai Lama atau tempatnya Dalai Lama tinggal itu sudah berada di dalam kekuasaan militer Cina. Terasa sekali. Dan namanya biara, ya monasteri di sana, dikepung sama pertokoan. Jadi biar begitulah cara memudarkan budaya atau religi di sana tuh seperti itu. Jadi anak-anak muda Tibet pun juga diberi suplai minuman-minuman keras, di setiap tempat dikasih meja biliar biar melupakan budayanya. Wah, kok mirip-mirip ya kayak negara kita tuh kalau lagi mau menghapus memori begitu, jangan-jangan. Jadi saya lihat, waduh, kelihatannya semua damai, tapi kelihatan itu untuk melupakan sebuah budaya, melupakan sebuah sejarah itu berjalan dengan tanpa kita sadari. Tapi kalau kita dari luar langsung kelihatan, ini ngapain nih semua orang main biliar, ya kan seneng kan main biliar, tapi mereka pada dasarnya mereka melupakan budaya mereka. Minuman ada, segala macam ada begitu. Dan akhirnya pada saat kami kembali, saya merasa mendapat wawasan arsitektur yang sangat beda ya kalau kita lihat karya-karya arsitek besar. Ini arsitektur yang menyatu sama budaya setempat, sama alamnya, sama lanskapnya, dan saya merasakan ada aura spiritual yang universal begitu ya. Dan sangat terasa itu pada saat melihat di Tibet. Padahal itu adalah wilayah yang dikuasai oleh pemerintahan Cina komunis. Sebelumnya kan saya ke Nepal dulu gitu. Nepal juga kita melihat pengaruh Buddha Tibet ada di sana. Saya ke Nepal itu sampai 5 kali. Dan terakhir itu kami datang ke kerajaan Mustang, itu adalah kerajaan Buddha tertua yang ada di dunia, yang akhirnya setelah Nepal menjadi negara sosialis gitu, karena di situ kan ada Maois yang sekarang menguasai, dan akhirnya kerajaan itu selesai. Jadi saya mengalami Nepal yang masih kerajaan, dan akhirnya Nepal yang menjadi negara yang dikuasai oleh para Maois begitu ya. Dan akhirnya kerajaan itu selesai. Nah, pulang dari perjalanan Tibet, saya bersama teman-teman saya, Enrico, Chris, dan Jay ini, kita bikin buku yuk. Karena begitu pulang tuh yang kita omongin Tibet terus.
Akhirnya namanya bukunya tuh Tibet di Otak. Karena yang kita omongin, Tibet kok nggak keluar-keluar dari otak nih. Kenapa ya gitu ya. Akhirnya udah deh kita tulis buku aja deh. Ya. Dan akhirnya kita bikin buku. Terus iseng-iseng saya bilang gini, buku ini nggak lengkap nih kalau nggak pakai kata sambutan. Kata sambutannya siapa ya? Ya kata sambutannya Dalai Lama dong. Nih bukunya nih. Sebentar saya perjelas background-nya. Nah, ini bukunya, ini buku Tibet di Otak, tebelnya segini. Wih, mantap itu Bang. Ya. Udah nggak tahu masih ada apa nggak nih bukunya yang nerbitin Gramedia. Tapi kalau mau nyari buku Tibet di Otak di dalam buku-buku arsitektur atau sejarah nggak ada, adanya di kedokteran. Karena ngomongnya otak. Jadi adanya di bidang kedokteran ada di bukunya. Lucu sekali. Karena ada kata-kata otak. Oh, ini pasti bicaranya tentang kesehatan. Otak, kedokteran. Jadi saya minta sama Enrico, coba cari kontak personnya Dalai Lama. Kebetulan Enrico ini banyak mengkoleksi CD-CD gerakan Free Tibet, begitu ya. Dan akhirnya dapat tuh, alamatnya ada di Australia rupanya. Kedutaan besar Tibet untuk Asia itu ada di Australia. Ya udah kita kirim surat ke sana. Kita kirim surat. Sebelumnya kita kirim suratnya begini bunyinya. Yang mulia Dalai Lama, kami baru saja mengunjungi negeri Anda. Negeri Anda, negeri yang sangat indah, sangat luar biasa. Namun tidak banyak orang Indonesia yang mengenal negeri Anda. Negeri Anda lebih seperti sebuah negeri dongeng atau legenda. Ngomongnya kayaknya kurang ajar juga ya waktu itu ya. Ya memang kita kan anak-anak muda. Kok kita malah bilang negeri Tibet seperti negeri legenda atau dongeng. Karena nggak banyak orang yang tahu Tibet di mana. Kalau tahu Tibet ya di komiknya Tintin tuh ada tuh komik Tintin Tibet ya kan. Jadi kami tulis begitu. Kami ingin menceritakan negeri Anda dari kacamata kami, kacamata orang Indonesia begitu. Yang mengherankan tidak sampai 2 minggu tahu-tahu kita dapat surat balasan. Padahal itu kan kita kirimnya ke Australia. Dari Australia dikirimnya ke Dharamshala di India. Dan waktu saya baca, aduh saya malu banget. Malu, rasanya kayak ditempeleng gitu. Merah padam gitu. Dalai Lama tuh menceritakan dengan satu jawaban surat itu, tapi menceritakan bahwa dia adalah pemimpin tertinggi umat Buddha yang ada di Tibet. Dia seorang negarawan, seorang politikus juga, ya. Dan dia menceritakan begini, walaupun tidak banyak orang Indonesia yang mengenal negeri kami, tapi dari dahulu sampai sekarang, kami selalu mengenang negeri Anda. Melalui guru besar kami yang mendirikan negeri kami, yang berasal dari India, bernama Atisa Dipangkara. Jadi Atisa Dipangkara sebelum mendirikan negeri Tibet telah berguru pada seorang lama. Nah, cerita ini selalu diajarkan pada murid-murid agama Buddha yang masuk di biara-biara itu. Dan selalu sehingga siapapun di Tibet yang masuk biara pasti mengenal Indonesia. Karena ajaran-ajarannya pasti asal-usul negeri Tibet ini diceritakan. Bagaimana Atisa Dipangkara telah berguru pada seorang lama bernama Lama Serlingpa. Lama Serlingpa adalah lama kalau di Indonesia disebut Swana Dwipa. Dan Lama Serlingpa ini kalau di Indonesia bernama Dharma Kirti. Nah, saya sampai terheran-heran, loh kok orang luar ngerti siapa itu Dharma Kirti, terus kita orang Indonesia kok nggak tahu menahu ya? Waduh, ini keterlaluan banget ya. Mereka sendiri bilang sampai saat ini pun ajaran itu selalu diajarkan. Jadi kami tidak akan pernah melupakan bangsa Indonesia melalui Dharma Kirti. Sedangkan kita yang orang Indonesia tidak mengenal Dharma Kirti itu siapa. Dan itu akhirnya memporak-porandakan cara berpikir saya tentang Indonesia.
ternyata kita nih orang Indonesia nggak kenal negeri sendiri. Udah itu aja kesimpulannya. Ya, kalau saya sebagai arsitek, saya menyadari ternyata perguruan tinggi kita itu mengajarkan arsitektur modern yang datangnya dari luar. Kenapa? Karena pendidikan kita kan datangnya dari negeri 4 musim nih, contohnya negeri Eropa melalui budaya tulisan. Jadi pendidikan kita masuknya datangnya dari budaya tulisan. Sedangkan arsitektur tradisional kita yang sudah ribuan tahun lalu hadir sebelum perguruan tinggi kita masuk, keilmuannya itu adalah ilmu lisan. Ya. Nah ternyata beda. Oh ternyata setelah saya membantu membangun banyak rumah adat, ternyata beda sekali yang namanya arsitektur modern sama arsitektur Nusantara. Yang satu datangnya dari negara 4 musim, yang satu datangnya dari negara 2 musim. Negara 4 musim budayanya lebih adalah budaya ke dalam, sedangkan kita budayanya budaya outdoor. Manusia Indonesia datang dari negara 2 musim, negara yang masyarakatnya, komunitasnya lebih banyak ada di luar rumah, outdoor. Nah, masyarakat outdoor itu akan menghasilkan manusia sosial. Manusia sosial adalah manusia gotong royong. Aduh, saya sampai melihat, waduh kemana aja kita selama ini belajar. Saya mempelajari apa itu manusia Indonesia itu justru ada di pedalaman pada saat saya melestarikan desa adat Wairebo pada tahun 2008. Jadi setelah kunjungan saya ke negeri Tibet itu membuka mata saya, kalau begitu sekarang saya harus berburu dan berguru pada arsitektur tradisional dengan mengunjungi desa-desa adat. Dan tahun 2008 setelah menemukan Wairebo, saya membuat statement pada diri saya pensiun jadi turis. Kenapa? Ternyata sudut pandang saya melihat arsitektur tradisional itu sudut pandang turis. Datang, foto-foto, masyarakatnya ditanya-tanyain, habis itu pulang kita tambah pinter, masyarakatnya nggak dapat apa-apa. Jadi itu saya pikir ini kacamata turis. Kalau begitu, saya pensiun aja jadi turis, saya balik sekarang. Yang selama ini saya lihat dari luar ke dalam, sekarang saya melihat dari dalam keluar. Saya ingin menjadi bagian dari masyarakat. Dengan cara apa? Dengan ikut membangun rumah-rumah adat mereka. Dan begitu rumah-rumah adat mereka dibangun, itu harta karun keluar semua. Itu jelas harta karun. Dan akhirnya saya bilang, aduh ini nggak mungkin deh, saya cuma menikmati sendiri. Saya harus melibatkan perguruan tinggi supaya merubah sudut pandang bahwa kalian telah melupakan arsitektur kalian sendiri, ya. Sehingga sampai sekarang pun masih banyak loh arsitek-arsitek yang anti dengan apa itu yang disebut arsitektur Nusantara. Itu buat saya sangat aneh. Ini arsitektur kita sendiri, halo. Kok Anda ini kok bermental followers gitu loh. Indonesia ini negara yang kaya dengan inspirasi. Kita ini penemu, bukan followers begitu. Dan akhirnya, ya itu, lama-lama kok nyerempet-nyerempet ke dunia arkeologi itu gara-gara saya berteman dengan Prof. Mundarjito pada saat kami mendapat kesempatan untuk membangun museum terbuka di Trowulan, begitu ya. Dan di Trowulan, dan akhirnya kami juga dekat dengan teman-teman arkeolog. Akhirnya termasuk kami melakukan perjalanan ke Muaro Jambi. Saya sudah melakukan perjalanan ke Muaro Jambi itu sampai 4 kali. Ya. Yang pertama itu situs masih ketutup hutan. Yang kedua, ketiga loh lama-lama kok makin banyak bangunan ya. Yang keempat, merinding saya ngeliat. Merinding, dan benar siapapun yang melihat ke sana, merinding. Wah, kalau udah merinding nih, semesta kungnya bekerja nih. Wah, saya juga ngeliat, wah kalau sana merinding, sini merinding, nah ini berarti kita udah komunikasi udah cocok. Merinding juga nih, Bang. Nah, kalau udah merinding sekarang, saya kalau cerita mengenai Muaro Jambi, banyak orang merinding loh. Nah, saya juga heran, berarti semesta kungnya jalan nih. Jadi saya bilang, jangan lagi, saya dibilang sampai begini di Kemendikbud, karena saya adalah kurator papan, jangan lagi dikit-dikit mencap Indonesia itu, arsitektur Indonesia itu peninggalan zaman kebodohan, peninggalan masa lalu, peninggalan zaman kegelapan. Wah, yang kayak gitu-gitu tuh kita mengubur sendiri loh. Padahal kita aja orang modern nggak ngerti itu. Bagaimana mereka berkomunikasi dengan alam, bagaimana mereka berkomunikasi dengan leluhur dan sebagainya. Terus kita kasih stempel animis, itu kembali ke zaman kegelapan.
Dengan demikian kita membunuh budaya kita sendiri. Padahal itu adalah budaya level tinggi. Kita aja orang Indonesia nggak bisa menerjemahin gitu yang modern ini kan. Nah, jadi pada saat saya ke Muaro Jambi, itu teman saya sampai astagfirullah dia bilang gitu. Sampai terkaget-kaget lihatnya karena situs itu yang tadinya masih terpisah-pisah tiba-tiba nyambung loh semuanya. Loh, kok nyambung dan keren banget gitu ya. Apalagi saya jadi ingat Dalai Lama bicara seperti itu. Dan saya ngobrol sama Pak Santo, waduh ini saya baru dari Dalai Lama nih, saya terkaget-kaget nih lihat begini ya. Dan akhirnya saya merasa menemukan, loh ini kan Muaro Jambi ini kan sebuah situs di abad ke-6. Dan dia itu lebih tua dong kalau begitu dari Borobudur, dan lebih tua dong dari Majapahit. Lebih tua dari Trowulan. Dan luasnya lebih hampir 8 kali lipat luasnya daripada Borobudur. Itu baru di zona utama, belum di zona 2 dan 3. Itu luas sekali Muaro Jambi itu. Dan saya merasa ini national heritage. Ini saya benar-benar merinding di sana. Dan apalagi kalau kita lihat ceritanya di situ, dalam suratnya Itsing, nanti mungkin Pak Santo bisa nambah-nambahin ya. Dalam suratnya Itsing itu abad ke-6 loh. Ya. Abad ke-6 itu dia udah menulis, kalau ingin belajar agama Buddha, datanglah ke Muaro Jambi. Dan dia menyarankan untuk orang-orang di dunia itu perginya ke sana, begitu, di abad ke-6. Artinya, saya mengambil kesimpulan, kalau kita ingin kembali menjadi bangsa penemu, kita harus ke masa lalu dulu untuk ke masa depan. Kita nih bangsa penemu di abad itu. Majapahit, Sriwijaya, itu adalah bangsa-bangsa penemu gitu. Gara-gara dijajah Belanda aja kita jadi bermental dijajah terus kan. Padahal kita ini penemu. Ya. Apalagi kalau saya mencerita mengenai Indonesia, saya pertama kali ketemu dengan teman-teman dari grup pencinta alam Wanadri itu udah mindset saya langsung berubah. Mereka adalah kelompok pencinta alam yang telah melakukan ekspedisi ke pulau-pulau terluar selama 3 kali. Itu grup Wanadri dari Bandung, nggak punya pengetahuan bahari, bisa keliling ke pulau-pulau terluar selama 3 kali. Komplit itu ke pulau-pulau terluar. Setelah melakukan kunjungan terakhir, itu kepala ekspedisinya cerita sama saya. Ternyata kami tidak mengunjungi pulau-pulau terluar. Kami baru saja tiba di pulau-pulau terdepan. Ya ampun, itu hanya berubah dari terluar dan terdepan, langsung berubah total cara pandang kita mengenai Indonesia. Justru pulau-pulau yang paling ujung itu adalah pulau-pulau terdepan yang harus kita urus. Bila selama ini kita melihat laut itu pemisah, ternyata laut itu pemersatu, gitu. Nah, dari situ buat saya merubah birokrasi setengah mati. Lebih baik kita merubah mindset kalau kita mau rame-rame membuat perubahan, begitu. Ya, makanya dalam banyak hal untuk melestarikan arsitektur kita segala macam, saya melibatkan perguruan tinggi. Target saya itu perguruan tinggi, jelas. Kenapa? Karena mereka yang harus secara sistematis merubah sudut pandang bahwa kita memiliki arsitektur Indonesia yang selama ini diberi stempel-stempel sekian banyak, akhirnya kita sendiri melupakan, masyarakatnya sendiri juga tidak lagi bangga, secara nggak langsung itu hubungan timbal balik, dan masyarakat yang nggak bangga akhirnya meninggalkan tradisi budaya kita sendiri. Padahal bagi saya tradisi dan budaya kita itu yang akan membuat kita menjadi bangsa yang menginspirasi dunia. Artinya kalau kita selama ini jadi followers, kita pasti akan jadi user. Kita akan jadi bangsa yang selalu memakai, bukan bangsa yang menciptakan, begitu. Dan akhirnya kita menari atas tarian orang lain, kita menyanyi dengan lagu orang lain. Nah, sekarang gimana kita balik? Kita menciptakan lagu biar orang lain yang jadi followers. Nah, jadi saya sudah menemukan banyak benang merah nih. Waduh, ternyata Muaro Jambi ini adalah kunci kita kembali ke masa lalu untuk ke masa depan. Kembali untuk mempelajari bagaimana kita menjadi bangsa followers. Dan minggu lalu saya ke Riau, saya ikut kompetisi mengenai museum bahasa.
Dan dalam kesempatan itu saya menyempatkan diri ke Muara Takus, candi terakota, bagus sekali, keren banget. Ya. Tapi setelah saya konfirmasi sama rekan saya nih, Santo, ternyata bisa jadi saya salah semua begitu. Saya bilang, wah ini ada candi Buddha nih di Muara Takus nih. Ternyata Pak Santo bilang, ini dulu tempatnya Dharma Kirti, mengajar di sini juga sampai ke sini Muara Takus gitu. Dan itu bukan candi Buddha. Loh, kalau gitu bukan candi apa itu saya bilang. Ternyata itu nanti Mas Santo yang akan cerita lah ya. Tapi itu tentunya sungguh sangat menarik ya kalau Mas Santo udah cerita, dan itu dari Mas Sultan juga tentunya bisa memperkuat, apalagi tadi udah ada bukunya Kedatoan itu. Saya ingin punya itu bukunya ya. Kita sama-sama bisa merubah mindset dan kita bisa klaim ya. Buat saya itu yang penting kita klaim dan berteriak selantang-lantangnya, inilah kita Indonesia, negara penemu. Udah mau apa kamu gitu kan? Mantap. Gitu. Ya jadi kira-kira begitu. Saya sedikit mau paparin share materi sedikit aja apa yang saya lihat ya. Silakan Bang. Saya jadi host dulu ya Bang ya. Iya, iya. Saya buat host dulu ya sebentar ya. Oke, silakan Bang, udah jadi host. Ya. Bang Nyari. Nah ini saya cerita mengenai Angkor Wat ya, yang dibangun di dalam eranya Jayawarman itu kalau nggak salah sekitar abad ke-12 atau abad ke-13 saya lupa. Ya. Tapi di sini saya melihat skalanya ya. Candi ini kok seperti kayak candi yang ada di Indonesia. Kalau ini beda sama Borobudur. Kalau Borobudur itu kan di dalam catatan UNESCO dianggap sebagai dead monument. Kalau Angkor dianggap sebagai living monument karena candi ini tinggal bersama komunitas masyarakat yang memeluk agama Buddha atau Hindu begitu. Ya, jadi ini dari tahun ke tahun juga saya ke Kamboja ini udah 3 kali dan saya melihat Muaro Jambi persis kayak begini. Ya, candi yang berada di hutan, bahkan ada beberapa candi yang di atasnya ditumbuhi dengan pohon, bukan kalau ini kan pohon kapuk ya, tapi kalau di sana tuh pohon apa tuh namanya ya, pohon duku apa kalau nggak salah, yang akarnya besar banget. Tapi pohon-pohon itu semua berada di situs gitu. Jadi kalau situs itu harus dilestarikan, pohon-pohon itu yang besar-besar akarnya itu terpaksa harus ditebang. Jadi kelihatannya para arkeolog tidak akan sampai hati, jadi kelihatannya mungkin nanti Muaro Jambi itu situs-situsnya yang lebih banyak. Kalau ini bisa menjadi semacam program utama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu yang saya dengar bahkan arkeolog-arkeolog yang udah pensiun akan di calling kembali. Ini adalah National Heritage. Dan Pak Nadiem Makarim sudah ke sana dan dia sudah menyampaikan, saya merinding lihat Muaro Jambi. Kalau begitu tinggal Bapak Presiden yang harus lihat supaya ini bisa menjadi program National Heritage secara besar-besaran. Nah, ini adalah lukisan Dalai Lama yang digambar oleh teman saya, Enrico Soekarno. Dan lukisan ini telah kita berikan langsung kepada Yang Mulia Dalai Lama di Dharamsala. Ini pada saat saya ke Tibet, jadi saya perutnya udah mules, setiap hari udah pusing kepalanya, tapi sedikit demi sedikit saya masih bisa mengabadikan monasteri-monasteri. Yang paling atas itu adalah di Bodanat, itu ada di Nepal, dan yang di tengah kiri itu ada di Potala ya. Nah, ini beberapa tempat yang ada di Tibet. Dan kemudian ini pada saat Dalai Lama memberikan kata sambutan terhadap buku Tibet di Otak. Dan buku ini saya serahkan langsung ke Dalai Lama dan mendapat tanda tangannya. Tanda tangannya ada di sini, ya, terlihat di sini. Dan di situ dia jelaskan siapa itu Atisa Dipangkara, the Lama of the Golden Island, Dharma Kirti. Dan dia selalu bercerita bahwa
murid-murid Tibet tidak akan pernah melupakan Indonesia, begitu. Dan akhirnya kami diundang. Nah, ini kami diundang. Kami diundang sama Dalai Lama ke Dharamsala untuk menyerahkan buku itu, dan kami tinggal 5 hari di monasteri di Dharamsala dan jadi tamunya Dalai Lama. Dan saya pikir, saya lucu sekali ya, saya kan cuma orang Indonesia yang motret, kok tahu-tahu malah jadi tamunya Dalai Lama ya. Dan kami sehari-hari diajak keliling-keliling, lihat Tibet dari pengasingan, ketemu dengan para menterinya, terus kemudian ketemu dengan sekolahan, dan kesempatan juga ketemu dengan Tibetan Medicine, dan juga ke tempat pusat budaya Tibet di Lingkor. Ya, di sana tersimpan semua catatan-catatan, surat-surat, buku-buku, termasuk apa yang ada ditulis oleh Atisadi Pangkara. Nah, di sini kami menyerahkan buku, dapat kesempatan berfoto bersama Dalai Lama, dan kurang lebih itu cerita saya, bagaimana kami berjumpa dengan Dalai Lama. Dan bagi saya, rasanya pertemuan dengan Dalai Lama itu bukan pertemuan jangka pendek. Urusan kita pasti akan panjang dan pasti akan nyambung. Sedikit demi sedikit puzzle itu akan membentuk sebuah gambar. Dan kalau kita mau merestorasi Muaro Jambi, kita bisa kembali membuat the new Swarnadwipa. Itu bagi saya itu visinya. Dan kalau kita merestorasi Muaro Jambi, saya sudah sampaikan, kita harus ke tempat Dalai Lama untuk menemukan catatan-catatan mengenai Dharma Kirti bagaimana pada saat ke Indonesia. Dan seperti Mas Santo bilang, kita udah tulis, kita harus ke Dharamsala dan Nalanda University. Ya. Dan ternyata Muaro Jambi tidak hanya menginspirasikan lahirnya Buddha di Tibet, tapi juga Buddha di Jepang. Nah, ini kan amazing banget. Jadi saya pikir apa yang Mas Santo sampaikan, bahwa justru kita menginspirasikan negeri-negeri Buddha di Asia itu bisa jadi betul itu, gitu. Tambah kuat data-datanya nih. Walaupun saya masih kaget-kaget, coba nanti saya kalau ketemu sama orang-orang Buddha yang ada di Jakarta nih, gitu ya. Jadi pada saat kita bikin pameran tentang Tibet di otak, itu rame sekali, ya. Dan kami hadirkan duta besarnya, perwakilan Dalai Lama. Dan ada itu nanti Rinpoche dari Kelapa Gading datang, kami dikasih kain berwarna kuning dan sebagainya gitu ya. Padahal itu pameran foto gitu. Tapi akhirnya banyak yang bercerita begitu. Dan bagi saya mengumpulkan data-data itu menjadi penting. Jadi supaya pada saat kita revitalisasi, kita restorasi, sebenarnya manfaatnya apa sih sebenarnya begitu. Saya sempat menyampaikan kita bisa membangun kampus Merdeka Belajar The New Swarnadwipa. Ya, ada sekolah arkeolog, sekolah arsitek, sekolah antropolog, sosial budaya, botanikal, semua bisa taruh di sekitar situ. Dan itu kita akan bisa menjadi pusat peradaban lagi. Orang luar lah yang sekolah sama kita, gitu kira-kira ya. Kalau kita kan dikit-dikit sekolahnya di luar negeri, pulang-pulang jadi culture shock semua gitu kan. Mendadak ngomongnya Inggris melulu gitu kan. Terus mendadak ininya juga mindsetnya udah mindset Eropa gitu. Sekarang kita balik gitu. Nah itu bagi saya itulah yang menarik di dalam profesi saya berarsitektur, juga kita harus bisa buat saya ini Indonesia ini negara yang sangat kaya. Setelah lihat ke sana kemari, Indonesia sangat kaya. Saya diminta sama Malaysia paparan mengenai arsitektur Nusantara sampai 3 kali baru saya mau ke sana. Nanti saya pikir jangan-jangan data saya diambil. Ya udahlah, saya presentasi di Kuala Lumpur. Presentasi saya dihadiri lebih dari 100 arsitek dan itu semuanya senior. Saya bilang, mana anak-anak mudanya nih? Oh, begitu saya diminta paparan arsitektur Nusantara, yang datang malah senior. Unik sekali ya. Dan setelah paparan itu mengenai bagaimana kita membangun rumah-rumah adat, itu para arsitek Malaysia komentarnya begini, waduh, kami orang Malaysia baru menyadari bahwa gotong royong kami sudah punah. Ini gara-gara kolonial Inggris gitu ya. Nah, saya pikir kena lo sekarang Malaysia. Dari dulu ngaku-ngaku we are the truly Asia aja, sekarang baru deh.
menyadari bahwa ternyata selama ini mereka minjem aja dari tetangganya. Karena culture-nya ya cuma satu benua aja begitu. Lagi kalau satu benua ya adu aja sama Pulau Nias, belum tentu menang gitu. Nias punya 75 jenis arsitektur kok gitu. Hanya sebuah pulau kecil. Nah, kita nih jangan sampai jadi negara kaya tapi ibarat pepatah ayam mati di lumbung padi. Kita mati karena kelaparan padahal sekeliling kita tuh semua makanan. Nah, jangan sampai begitu. Di Papua itu kejadian ya bahaya kelaparan itu ada di Asmat. Kenapa? Karena mindset orang Asmat itu sudah berubah, makanannya semua jadi Indomie, Supermie, ya. Padahal mereka juga makannya kan sagu selama ini. Tapi mindsetnya berubah. Di Wakatobi, saya melihat orang-orang Bajo udah lagi nggak tinggal di atas air. Saking berubahnya, biasanya makan ikan, akhirnya semuanya makanannya lewat kemasan. Minumannya juga botol, akhirnya sampah di mana-mana. Ya, akhirnya lama-lama karena daripada sampah, akhirnya mereka jadi orang darat aja udah. Yang tadinya biasanya tinggal di atas air. Nah, jadi kearifan lokal kita ini yang harus kita gali. Nah, di dalam Pekan Kebudayaan Nasional, kearifan lokal ini sudah diadop, kemudian kita mengganti karena kearifan lokal selalu dekat dengan istilah kolonial. Kita menjadikan namanya cerlang. Jadi di dalam Pekan Kebudayaan Nasional yang baru saja selesai oleh Kemendikbud, saya mengusulkan nama cerlang dan itu diambil menjadi program PKN 2021. Cerlang Nusantara, pandu masa depan. Artinya kurang lebih ya, semoga kearifan lokal kita membimbing kita ke masa depan. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Waduh, mantap sekali nih Bang Yori. Saya terus terang Bang, jujur Bang, dari awal Bang Yori cerita sampai terakhir ini, merinding tuh saya Bang. Ternyata memang benar, situs kita, sejarah kita ini memang masih tenggelam. Memang mereka nunggu ya orang semacam Bang Santo lah, semacam Bang Yori lah yang akan mengangkat ini, mempublish ini. Saya merinding Bang, aduh cerita Abang tadi terus terang ya bagi saya ya, karena saya juga kan menyelami ya. Saya dari Palembang Bang Yori. Saya lahir di Palembang Bang Yori. Ya. Itu kaya saya itu Palembang. Ya, dari dulu saya itu mendengar cerita Sriwijaya ini betapa hebatnya Bang Yori. Tapi kok tidak terbukti ya, mana gitu ya. Ada lagunya itu, Gending Sriwijaya. Jangan-jangan Ya. Yang nari pun juga nggak ngerti lagu apa itu. Betul itu Bang. Kita tuh masih bingung loh Bang. Kita dari kecil itu diajarin betapa besar ya kerajaan Sriwijaya itu ya, menguasai 3/4 bumi lah katanya pernah ya di Nusantara ini juga. Tapi kok kita nggak lihat ya di mana tempatnya gitu loh ya. Siapa misalnya kalau dia dinasti berarti kan ada raja-rajanya siapa begitu deh. Kita nggak tahu gitu loh. Nah inilah Bang Yori apa ya, kemarin ya semenjak saya ketemu Bang Santo juga nih beberapa tahun yang lalu ya 3 tahunan lah 2 tahun itu, jadi saya semangat lagi Bang untuk menggali sejarah khususnya di Palembang ya, sejarah kerajaan Sriwijaya ya. Syukur alhamdulillah saya bertemu Bang Santo, dia berbicara mengungkapkan hasil penelitiannya. Loh kok saya pikir ini nyambung ini nyambung ceritanya ini. Sriwijaya dengan apa yang diteliti sama Bang Santo di Maratakus itu nyambung Bang. Subhanallah ya, karena saya orang Muslim ya saya hanya mengucap bersyukur saya ternyata dikasih kesempatan untuk bisa ikut menggali lagi Sriwijaya ini bagaimana. Makanya Bang Yori akhirnya saya niatan sama Bang Santo ini buku Bang. Ini buku terus terang ini hasil penelitiannya Bang Santo Sabah. Ini judulnya. Ya. Hasil penelitian Bang Santo Sabah,
hasil penelitian saya juga dari literatur, saya belum pernah terjun, tapi saya sudah menguasai daerah yang dikatakan Sriwijaya di Palembang. Itu saya udah ubek-ubek lah kalau bahasa Palembang ya, sudah katam gitu kan. Jadi akhirnya saya ketemu Bang Santo seperti yang Bang Santo bilang tadi, kok kita kayak dipertemukan begitu loh ya. Apalagi sekarang ada Bang Yori. Masya Allah Bang Yori bagi saya menambah vitamin lah, gairah untuk kembali kita apa gimana ya, menemukan sejarah Kerajaan Sriwijaya, kebesaran leluhur kita. Kalau kita lihat di pencatatan Bang Santo, di Muaro Takus itu bukannya setelah Masehi, malahan 400 atau 500 sebelum Masehi sudah besar itu kerajaan kedatuan Sriwijaya tadi, Bang. Itu sudah sebelum Masehi malahan, Bang. Betul, itu Itsing di dalam bukunya pada abad ke-6 dia sudah menceritakan Swaradwipa dengan tembok-tembok terakota ya. Dan pada saat saya ke Muaro Jambi, itu dinding temboknya itu tingginya 5 meter. Raksasa sekali. Saya tanya sama arkeolognya, dari mana kamu tahu itu tembok 5 meter? Dari runtuhan yang ke kiri dan yang ke kanan, kalau ditumpuk jadi satu, itu tingginya 5 meter. Dan ternyata di situ kombinasi nggak hanya dinding, tapi plasanya, lantainya juga terakota. Jadi di situ banyak undak-undak. Nah, disitulah guru-guru besar mereka memberi kuliah. Murid-muridnya nanti bersila di lantai. Waduh, ini monasterinya gede banget ya. Dan ternyata itu namanya Swaradwipa. Kalau tadi di situ disebut kedatuan, kalau menurut arkeolog Bapak Agus dari tim Cagar Budaya di Muaro Jambi, itu sebenarnya kampus begitu. Kampus tertua di Indonesia dan salah satu kampus tertua di dunia. Nah, sekarang tinggal ngecek aja bolak-balik dengan Nalanda. Siapa dulu ya? Nalanda apa Sriwijaya? Tapi kalau dari luasnya, ya luasan Sriwijaya daripada Nalanda kan, begitu kan? Tapi saya ingin sekali ke Nalanda itu untuk melihat studi bandingnya. Dan memang itu semua terakota nggak pakai relief, beda sama Borobudur. Borobudur itu justru sudah mempelajari lebih dulu Muaro Jambi dan tidak akan mengulangi kesalahan Muaro Jambi karena tulisan-tulisan selama 6 abad itu kan hilang ya, nggak ada sisanya. Makanya di Borobudur itu semua teks itu dibuat dalam bentuk relief. Dan relief itu bisa dibaca sampai sekarang. Dan bedanya sekarang yang harus dirubah oleh para pengunjung situs di Borobudur, itu bagaimana kita melihat Borobudur itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Karena satu relief saja, itu kita bisa dapat cerita panjang lebar. Padahal di situ ada ribuan relief. Belum di depan, bolak-balik relief itu cerita tentang kehidupan manusia. Ini jenius banget yang bikin. Coba bayangkan kok zaman dulu. Dan setelah saya keliling Asia, nggak ada stupa sehebat Borobudur ternyata. Padahal dulu kalau lihat ke Borobudur, saya cuma adu cepat nyampe ke atas. Ternyata saya diajarin bagaimana menikmati Borobudur itu seperti pradaksina, menjalani ritual lingkaran satu demi satu. Akhirnya saya menemukan jawaban dalam arsitektur itu kita ada yang namanya ilmu minimalis. Di Borobudur disitulah terjawab apa itu minimalis. Kalau kita nggak akan ngerti minimalis kalau belum mengerti maksimalis. Nah, maksimalis itu di dalam pelataran yang pertama, kehidupan berfoya-foya. Dan kehidupan di level kedua itu kehidupan yang sudah melepaskan foya-foya, hura-hura, tapi masih terkait sama jabatan. Di level ketiga itu kosong tapi isi. Baru ngerti saya, oh ini namanya kosong tapi isi. Wah, luar biasa. Itu lagi-lagi kalau kita orang modern nggak nyampe itu membacanya gitu ya. Nah, jadi banyak sekali keilmuan yang harus digali. Nah, kebetulan Kemendikbud ini udah bagus sekali ya. Relief-relief di Borobudur itu mulai digali dari sandang, pangan, papan. Dari pangannya mulai digali lagi. Dulu tuh ada pohon-pohon apa aja, ada buah-buah apa aja. Dari pangannya seperti apa, papannya dan sebagainya. Jadi saya percaya dengan semua teknologi modern, dengan segala macam, kita bisa merekonstruksi. Jadi saya pun juga dengan tim saya sudah mulai merekonstruksi
Candi Moro Jambi secara virtual begitu loh. Nah, nanti kan tinggal di TikTokan sama Mas Santo sama arkeolog nih, udah bener belum nih rekonstruksi virtual saya gitu. Kalau bener kan wah bisa dibikin kan gitu. Apalagi orang kita kan masih bisa berkomunikasi dengan masa lalu, itu bagaimana merekonstruksi relief-relief dari candi-candi yang berserakan itu mereka bisa susun jadi bangunan lagi loh. Saya juga ingat dulu Prambanan pada saat saya melihat itu nyaris nggak terlalu banyak, tapi sekarang hampir semuanya udah berdiri. Itu orang Indonesia tuh punya kesaktian di situ. Ya, jadi itu yang saya lihat. Saya mengambil makna dari Moro Jambi itu, kalau kita mau ke masa depan kita harus kembali dulu ke abad ke-6 itu. Dan di situ baru kita menemukan, oh inilah jati diri kita yang menginspirasi dunia gitu. Jadi lebih kayak film fiksi lama-lama nanti. Tidak Bang, ini nyata Bang. Jadi perlu Bang Yori ketahui Bang ya. Di Jambi, di Sumatera itu Bang, ternyata dari utaranya sampai ke selatan itu terdiri dari banyak candi loh Bang. Yang ketemu aja itu lokasinya itu udah ada 10 lagi barangkali lokasi candi yang mirip dengan Muaratakus di Muaro Jambi. Di Palembang yang udah ketemu aja baru 1, yaitu Candi Bumiayu. Itu bentuknya mirip dengan di Jambi. Mirip sekali dengan di Jambi. Dari terakota juga dia, Bang. Dan di pinggir sungai juga. Nah, cerita semuanya, Bang, ada di buku ini, Bang. Jadi kalau dilihat memang leluhur kita tuh semua penganut dharmik ya. Atau kedatuan. Dharma, itu betul-betul Dharma itu adalah ajaran leluhur kita. Yang Bang Santo bilang, ajaran leluhur kita yang sudah ada sejak dulu kala, beribu tahun sebelum Masehi, berjalan ke Jawa, sekarang tersimpan sempurna di Bali. Itu benar itu. Itulah dharmik. Kalau Bang Santo sudah melabelinya sebagai dharmik original. Itu labeling dari Bang Santo sama itu, dharmik original. Pokoknya kalau kita mengacu kepada pendapatnya Mas Santo ini, kita justru menginspirasikan lahirnya negeri-negeri Buddhis ya, kira-kira ya. Mirip. Ya. Padahal Buddhis itu sendiri asalnya dari kita. Nah, itu dia. Nah, itu yang harus kita perjelas di sekarang ini. Semuanya mungkin nanti Bang Santo bisa jelasin lah setelah ini. Mungkin sebelum kita adakan tanya jawab ya, mungkin Bang Santo silakan memberikan sedikit lah tadi apa yang telah dikemukakan sama Bang Yori. Silakan Bang Santo. Ya, luar biasa malam ini, benar-benar luar biasa. Mestakung Pak Yori, semesta mendukung. Jadi Tuhan itu tidak diam, dia menyimpan sempurna kebenaran. Jadi suatu saat kebenaran itu akan terungkap, dan saatnya lah sekarang ini. Di antaranya saya dapat saudara seperjuangan yang bernama Yori Antar. Jadi mindsetnya sudah beda dengan mindset mainstream saat ini, gitu ya. Banyak penelitian saya yang membuktikan bahwa kitalah yang mewarnai 3/4 muka bumi. Di antaranya ajaran leluhur kita itu yang menginspirasi lahirnya 3 ajaran di India. Dan ajaran itu sampai saat ini real, nyata, tersimpan sempurna di Bali. Dan bukti-buktinya itu tergambar di relief-relief situs Nusantara, diantaranya Borobudur. Jadi untuk presentasi tentang itu panjang, jadi bisa next Zoom ya. Sekarang ada Bang Yori ini, silakan Bang Sultan melanjutkan.
ya Bang Aditya. Halo Besi. Mas Yori. Ya. Ketemunya di Kan, Malang. Bang, Iya, ini udah jauh banget nih jalan-jalannya sampai ketemu di sini. Iya, sebenarnya udah sempat ikut sama Bang Mas Santos Soba dari beberapa ini sih. Ya Mas Santos ya. Karena terkait dengan periodisasi perjalanan leluhur kita ya. Jadi kemarin dalam beberapa webinar yang lalu kita cerita. Sebenarnya yang menarik perlu diundang itu Pak Kojim ya, Ahmad Kojim. Kemarin juga dalam kajian kita itu bukunya Mas Santos Soba sempat disinggung juga ya. Karena pas banget pas ngomongin Tibet. Kabar terakhir emang kan kita tahu bahkan Trowulan itu sebenarnya kan di abad ke-5 ada Trowulan kuno, ada Majapahit kuno ya di abad ke-5 sebelum Masehi maksudnya. Jadi Trowulan yang kita tahu sekarang itu sebenarnya Majapahit baru ya istilahnya gitu. Dan yang menarik itu sebenarnya yang disebut sakanya kita itu sebenarnya dari 6123 sebelum Masehi. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah Borobudur itu kalau disebut sebagai 700 saka, jadi 5.100 sekian sebelum Masehi itu kemungkinan. Nah itu ya, tapi perlu dibuktikan. Jadi yang menarik tuh, saya hanya mau cerita aja di sini sharing. Pak Ahmad Kojim itu melakukan studi terkait penanggalan kalender Nusantara sebenarnya. Dia ngikutin kala-kalanya dari serat-serat lama, dia menemukan sakanya kita, dan sakanya kita itu ternyata ya lebih tua. Dan seperti tadi Bang Sultan bilang juga, Dharma atau Dharma itu sebenarnya emang esensi dari Nusantara ini, yang kemudian akhirnya pada abad sekitar 5 atau 6 sebelum Masehi itu tiba-tiba kayak sporadis keluar, dan akhirnya jadi kebudayaan di Cina, kebudayaan di India, dan sebagainya, akhirnya kembali lagi ke sini, tapi dengan label Hindu dan label Buddha gitu ya. Jadi makanya kenapa kita selalu mudah menerima apa aja, karena esensinya kita udah dapet gitu. Tadi saya juga kagum, seperti Mas Yori juga, kita tahulah gimana kita saya juga selalu kagum dengan Borobudur, karena dia itu adalah gimana sebuah buku jadi arsitektur, jadi fisik, pengalaman ruang yang tadi Mas Yori juga, itu saya juga kagum-kagum ya. Jadi ada prosesi sampai ke suwung ya, kalau di bahasa Jawa kosong di atas itu kan, itu yang sangat menarik. Mungkin sementara itu dulu sih, mungkin bisa berkembang ada tambahan lagi yang lain, tapi intinya saya mungkin malah nanya ke Mas Yori karena saya agak telat tuh Mas Yori nggak dapat bukunya pas pameran itu kan tahun 2012 ya masalah kayaknya. Mas Yori masih kurusan. Betul. Nah itu ini saya sebenarnya satu alma mater, hanya beda angkatan. Oh. Sama-sama di pelestarian. Mau jawab dulu? Nggak, maksudnya nggak mau nanyain lebih ke konteks yang di sana. Saya sebenarnya agak udah dengar ya kalau si Tibet itu berasal dari sini gitu. Hanya yang saya masih penasaran tuh di sininya itu di Swarnadwipanya itu di abad yang 5 Masehi atau malah yang sebelumnya. Karena seperti kita tahu yang disebut Swarnadwipa itu kemungkinan itu Sumatera dan Jawa. Ada satu masa yang masih nyatu sebenarnya Sumatera Jawanya itu. Jadi bukan, kita kan sekarang terjebak dengan Swarnadwipa sama Jawa Dwipa sebenarnya. Jadi yang disebut di literasi di luar yang bahwa kita dari Swarnadwipa itu Swarnadwipanya sebenarnya sampai ke Jawa gitu. Karena disinyalir Siddhartha Gautama belajarnya pun ke Borobudur kemungkinan. Masih disinyalir. Monggo Mas Yori lanjutkan sama Bang Santo. Ya mungkin dalam hal ini Mas Santo yang bisa lebih akurat ya. Kalau saya sih memang selama ini taunya eranya Muaro Jambi itu abad ke-6 sampai abad ke-12 begitu. Tapi Itsing aja datangnya abad ke-6 dan itu bangunan udah jadi kan. Dan itu nggak tanggung-tanggung, dia sendiri melihat itu hamparan terakota yang luar biasa luasnya. Berarti sebelum abad ke-6 dong kalau begitu. Sedangkan Dharmakirti kalau nggak salah itu di era abad ke-11 begitu ya. Nah mungkin Mas Santo yang lebih bisa menjelaskan gitu persisnya seperti apa. Tapi yang jelas setelah kedatangan kami ke Dharamsala itu Dalai Lama menyatakan kepada kami keinginannya berkunjung ke Indonesia. Saya sampai membuatkan namanya Yayasan Atap Dunia dengan meminta Gus Dur jadi pelindung. Saya sampai sowan ke Gus Dur, ke kantor NU, dan dia bersedia menjadi pelindung, tapi ternyata pemerintahan Indonesia takut sama Cina. Jadi akhirnya kedatangan Dalai Lama itu
Dalai Lama tuh sampai ngomong begini, apa bisa saya ke Borobudur? Kami ingin berdoa untuk kerukunan beragama untuk dunia, nggak hanya untuk Indonesia. Kalau nggak bisa ke Borobudur, ya udah ke Bali. Coba bayangkan, 2 kali Dalai Lama mengontak kami, ya padahal kami bukan organisasi Buddha, begitu ya. Nggak ada yang Buddha juga di antara saya dan teman-teman, begitu kan. Sampai ketemu Dalai Lama, kita berani loh nanya pertanyaan sensitif. Kita tanya, yang mulia Dalai Lama agamanya apa? Dan dijawab sama Dalai Lama. Jawabannya apa? Compassion, dia bilang gitu. Luar biasa. Dan Dalai Lama itu bagi saya adalah seorang tokoh yang bahasanya sangat simpel tapi dalam. Jadi bahasanya itu sederhana semua tapi dalam banget gitu. Ya, dia cerita mengenai seorang ibu, seorang anak, tangan manusia itu dibentuk tidak untuk merusak dan sebagainya. Maknanya dalam. Dan waktu iseng-iseng kita kasih pertanyaan seperti itu dijawab juga, compassion begitu. Ya. Jadi itu pengalaman kami ngobrol-ngobrol sama Yang Mulia Dalai Lama, dan dia menghubungi duta besarnya dan duta besarnya menghubungi kami untuk bisa menerima di, kalau nggak di Borobudur dan di Bali. Dan saya masih berharap mudah-mudahan kalau memang Muaro Jambi ini bisa dikembangkan menjadi national heritage, rasanya kita harus mengundang beliau. Ya. Rasanya harus mengundang beliau. Atau kita yang sowan ke sana untuk mengumpulkan data. Kita harus menjadi tim pencari fakta mungkin ya. Dan untuk meneliti di Nalanda. Saya ini bukan arkeolog, tapi saya senang dan saya sangat respect sama arkeolog yang urusannya itu ada di bawah tanah. Kalau arsitek ini urusannya di atas tanah dan kadang-kadang rusak semua kerjanya arkeolog begitu. Arkeolog tuh dengan sekop, nyekop pelan-pelan begitu ya. Dan itu tugas mereka adalah detektif masa lalu gitu. Dan saya sangat beruntung bersinggungan dengan Prof. Mundarjito, banyak sekali mindset yang sangat memperkaya, melihat arkeolog itu dari sekeping terakota bisa menceritakan banyak hal begitu. Ya kurang lebih begitu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bang Yori, terima kasih Bang Aditya atas pertanyaan. Mungkin lanjut, mungkin Bang Santo bisa jawab dulu. Sini sudah ada 2 penanya ya. Mungkin deh yang pertanyaan tadi Bang Santo. Silakan Bang Santo. Ya, jadi keinginan Dalai Lama untuk berziarah kembali itu segera di tangan Pak Yori, di tangan tim TBH, termasuk saya, itu bisa datang ke kita untuk ziarah kembali, menemukan asal-usul ajarannya. Jadi tidak hanya Dalai Lama saja. Jadi saudara-saudara kita di India, Jainism, Buddhism, Hinduism, itu basicnya itu dari kita. Basicnya itu dari Nusantara. Dan itu bukti-buktinya sudah banyak kita temukan. Di Borobudur itu banyak jelas. Di Muara Jambi jelas. Di Muara Takus jelas. Jadi yang dilihat Pak Yori di Muara Jambi itu disebutnya Sangharama. Bahasa terdahulu itu Sangharama. Sangharama di Muara Takus namanya Dharmapala yang saya dapatkan ya. Sangharama di Muara Jambi namanya saya belum dapat. Sangharama yang juga monumental di Jawa namanya yang saya dapatkan ya Buana Sakapala. Borobudur itu kan penamaan versi Raffles, kemudian oleh penjajah menamakan itu Borobudur tanpa dasar itu. Dan yang jelas itu Kasparis ya, Borobudur itu tidak berdasar. Tapi yang saya temukan, yang saya dapatkan itu Borobudur bernama Buana Sakapala. Buana Sakapala. Yang tadi Mas Adit bilang tadi, kerancuan sejarah kita itu adalah di start penghitungan awal tahun Saka sebenarnya. Jadi sejarah kita jadi amburadul, hilang catatan sejarah peradaban leluhur kita yang sudah maju setelah kita mengamini penghitungan awal tahun Saka di prasasti itu 78 Masehi. Itulah yang harus diklarifikasi, di resetting ulang. Dan Nalanda itu adalah cabang dari universitas dari kita. Bukti-bukti otentik dan mudahnya itu jelas. Di sana itu ada
stupa yang bernama Sariputra. Sariputra itu jelas putra Nusantara. Tempat kelahiran Sariputra itu saya temukan di Morattakut sana, sekitar Morattakut. Sariputra itu ibunya Sari, bapaknya itu Madara. Bapaknya itu buat kitab, namanya Madara Sastra, dan itu dipelajari di Nalanda. Gitu. Jelas itu Sariputra itu nama Nusantara. Sariputra itu salah satu cikal bakal lahirnya ajaran Buddhisme. Yang Mulia Siddhartha Gautama itu kan 500 SM ya. Yang saya dapatkan itu ada banyak nama sebelum Yang Mulia Siddhartha Gautama lahir. Di antaranya Dharmadasa itu 600 SM yang saya dapatkan. Sariputra, kemudian Sanjaya, banyak nama-nama, Dharmapala, dan membuat universitas di Nalanda. Jadi klaim universitas tertua di dunia itu sebenarnya ada di kita. Dan itu Itsing catat itu tahun abad ke-7 670 sekian, itu Itsing sudah lihat apa yang tadi dikatakan Bang Yori, benar. Abad 6 aja Itsing sudah lihat dan catat apa yang dilihatnya. Jadi labeling Borobudur dibangun abad 8 itu kan berdasar perkiraan dari Kaspari. Ingat loh, dia tulis perkiraan abad 8, bukan hal yang sesungguhnya. Jadi rancu catatan sejarah kita setelah kita mengamini penghitungan awal tahun Saka di Prasasti dimulai 78 Masehi. Itulah yang sering saya gaungkan. Kemudian ada yang tadi Mas Adit sebutkan tadi, penelitian-penelitian menyebutkan bahwa sudah ada penelitian awal tahun Saka awalnya, sampai disebut tadi Mas Adit itu 6.000 SM sebenarnya awal Saka. Nah itulah sebenarnya yang kita perjuangkan, back history of Indonesia. Jadi alhamdulillah saya ketemu dengan Bang Yori, kemudian Bang Sultan Adil, kemudian Mas Adit, itu kita merekonstruksi ulang pencatatan sejarah kita selama ini yang ada. Jadi belajar dari sejarah, menurut Bang Yori juga ya, mundur 2 langkah ke belakang untuk 1000 langkah lompat ke depan. Jadi belajar dari sejarah adalah mundur 2 langkah ke belakang untuk lompat jauh ke depan, 1000 langkah ke depan. Jadi saat ini saat mundur 2 langkah ke belakang, kita terperosok, kita buta, kita gelap. Karena apa? Sudah terlabeling dalam pencatatan sejarah kita yang amburadul, yang seperti itu. Dari penghitungan awal tahun Sakanya saja sudah rancu. Kemudian sudah terlanjur situs-situs terlabeling seperti itu. Jadi penelitian saya saat ini pribadi menemukan banyak hal-hal baru yang saya sudah bukukan, ada 12 buku. Di antaranya terakhir adalah buku yang Bang Sultan cetak ini. Kemudian saya bersyukur ketemu Bang Yori yang punya mindset beda ini. Jadi orang besar seperti Yori Antar ini yang punya mindset nasionalismenya tinggi, masuk ke pelosok-pelosok, masuk untuk mengembalikan, tidak lagi melihat keluar, tapi dari dalam keluar. Jadi jangan jadi follower, kitalah yang berkeluar, biar orang luar belajar ke kita. Faktanya memang seperti itu, Bang Yori. Leluhur kita sudah lebih maju dan mereka sudah saatnya seperti Dalai Lama. Kenapa beliau ingin ke Indonesia? Karena tahu bahwa ajaran yang dipelajari di Tibet itu berasal dari kita. Begitu juga next yang dari India, Hinduism, Buddhism, Jainism itu berawal dari kita. Dan ini saya rasa hanya saya yang explain. Jadi bersyukur saya bertemu dengan Bang Yori ini, punya mindset throwback history of Indonesia, throwback architecture of Indonesia, untuk keluar, tidak selamanya jadi follower. Seperti itu, Bang Sultan. Mungkin saya sedikit tambahkan, kalau dari penjelasannya Mas Santo ini, saya jadi ingat ternyata Dalai Lama ini kunjungannya sebenarnya untuk berziarah, untuk pulang.
Dalai Lama ini untuk pulang ternyata. Saya jadi jelas kenapa dia minta ingin ke Indonesia, dia ingin ke Borobudur. Yang dia minta tuh dia ingin berdoa di Borobudur untuk pulang. Dan pastinya kalau benar-benar itu kejadian, kita harus ajak dia ke Muaro Jambi. Karena di Muaro Jambi itu ada Gunung Mas yang selalu tempat ziarah pendeta-pendeta Buddha Tibet. Ya, yang jubahnya tuh berwarna merah kalau nggak salah. Itu ada tuh satu bukit di Muaro Jambi yang katanya itu bukit buatan, bukan gunung itu. Bukan gunung tapi bukit buatan. Dan pada saat saya ke sana itu dipenuhi dengan memang bendera prayer flag ya, yang disebut prayer flag yang banyak umumnya ditemukan di Tibet begitu. Jadi memang kalau Dalai Lama datang ke Indonesia itu bukan untuk liburan, bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk pulang. Nah itu yang kita harus sampaikan. Mudah-mudahan aja banyak perubahan dan kita masih bisa melihat satu kesempatan Dalai Lama pulang ke Indonesia. Ya, jadi saya lengkap. Tidak hanya Dalai Lama yang ingin kembali. Jadi leluhurnya Dalai Lama, leluhurnya Asoka itu, Raja Asoka pertama itu lakukan rutin itu sebenarnya. Dari Asoka sampai ke zaman modern ini mereka ziarah. Jadi umat Buddhis ya itu lakukan ziarah karena dia tahu leluhurnya cerita bahwa asal usul ajaran itu memang dari Nusantara, tepatnya di landmark kota suci di Muara Takus itu ada benteng besar ya. Itulah yang disebut kota suci, itu lengkap. Di situ ada universitas yang bernama Dharmapala. Kemudian candinya itu tempat pradaksina, tercatat dalam ritual mengelilingi objek tawaf. Pradaksina yang tercatat di Buddha. Kalau di Hindu Prasawiya namanya. Ritual suci memutari objek tawaf. Dan itulah ritual dharmik sebenarnya, ritual dharma yang saat ini ajaran itu masih ada di Bali dan tersimpan sempurna di Bali. Jadi dharma itu bukan Buddha, bukan Hindu, bukan Jaina, tapi dia mendasari lahirnya ajaran tersebut. Itulah dharma. Dan catatan fakta akademik tahunnya namanya itu kita sudah dapat. Jadi salah besar kalau seandainya catatan sejarah mainstream ini masih ikut apa kata orang tentang labeling situs-situs di Nusantara. Bukti yang mudahnya saja pertanyaan, kapan dan siapa orang India yang ke Nusantara sehingga sampai situs-situs Nusantara berdasarkan pada salah satu ajaran dan dari India. Itu kan tidak ada pernah jawabannya. Memang karena tidak pernah ada. Tapi yang jelas ada adalah nama-nama leluhur kita, Dharmapala, Dharmadasa, Sanjaya, Sariputra, itu yang expand keluar. Dan itu sampai sekarang masih ada di Palanda sana, supaya namanya Sariputra. Sariputra itu kelahiran Sumatera. Ibunya Sari, Rupasari, anaknya diberi nama Sariputra. Itu fakta-fakta akademik yang saya temukan. Dan ini kita berpikir keras, bekerja keras untuk mengembalikan mindset bahwa kita tidak diwarnai, tapi kitalah yang mewarnai 3/4 muka bumi, di antaranya adalah tanah India. Gitu Bang Hitan. Pak Yori. Baik, Bang Santo, alhamdulillah sudah pas sepertinya jawabannya itu ya. Ini kebetulan kita ini ada 2 yang sudah mau bertanya raise hand ya. Ada 1 tadi yang ngechat ya. Nanti kita kasih kesempatan satu-satu. Ini kebetulan yang pertama kali tadi yang ingin bertanya itu Pak Hasim ya, Pak Hasim Khan. Ini dia sudah dari tadi bertanya, nanti dilanjutkan dengan Pak Diana Octavia. Nanti silakan Pak Hasim, Pak Diana bertanya, tapi yang singkat saja ya, kasih tahu dari mana asal dan ditujukan pertanyaannya kepada siapa. Silakan Pak Hasim yang pertama kali. Baik, terima kasih kepada siapa ini, Pak Sultan Adil ya? Ya betul Pak Hasim.
Dari Palembang ya. Ya, wong kalau ini Pak Sim. Silakan Pak Sim. Sama aku ini cuma Batu Raja. Tapi tinggal di Lampung. Tinggal di Lampung. Jemu kita yang meneliti jemu kita ya. Jemu kita meneliti gamelan Lampung. Oh. Ini mau bertanya sama ini siapa ya? Santo Sabah ini Pak Santo Sabah. Terima kasih sekali sudah membuka wawasan. Saya nggak banyak sih tanyanya, cuma 1 kata 2 kata gitu. Apa yang mendasari ajaran dari Dharma ini? Itu yang paling penting. Karena sebenarnya sedikit banyak sebenarnya, dan saran juga menurut saya, memang para ilmuwan-ilmuwan kita ini sudah mulai bangkit ya, tapi masih gradual gitu ya, belum komprehensif gitu. Maksud saya masih berkelompok-kelompok gitu kan. Kelompok ini keluar, kelompok ini keluar dan sebagainya. Belum ada satu kesatuan komprehensif, kemudian ditinjau dari berbagai macam sudut pandang ilmu. Jadi seolah-olah kalau saya lihat sejarah hanya dilihat dari arkeolog, ya kan, belum lengkap dan lain sebagainya, bahwa sejarah ini juga ada arkeolog, ada antropolog, dan kemudian seni budaya, musik dan lain sebagainya, tari dan sebagainya, termasuk yang paling mendasar sebenarnya religi. Itu yang paling mendasar. Nah itu makanya saya bilang hubungkan untuk Pak Santo apa yang sangat mendasari dari ajaran dharmik ini, gitu. Nanti mungkin bisa kita compare ke depan. Kami juga ada grup saya dengan Kang Raples Semende ya, juga ada Ibu Dewi dari Basma, saya dari Ogan tapi tinggal di Lampung. Dan juga Peradaban Lampung saya temukan juga situs situs Damar Pulu yang ada di Lampung yang mengandung konsep Tuhan Langit Baruna Wangsa, penguasa langit dan penguasa samudra, yang itu perlu dibedah. Mungkin itu aja pertanyaan saya, mungkin apa yang melandasi ajaran dharmik ini sehingga begitu besar dan begitu mendunia dan menginspirasi dari beberapa ajaran beberapa agama besar di dunia. Itu mungkin. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya baru ingat ya, Bang Hasim ini kita kemarin pernah webinar di ini ya, yang di Lampung itu ya, mengenai adat Basemah ya. Bukan di Lampung, sebenarnya di Basma itu Pagar Alam. Oh di Basemah ya. Pagar Alam. Kami sebenarnya gini, kami orang-orang Palembang itu kembali ke Palembang gitu sebenarnya, walaupun dirantau, kami di rantau, ada Kang Raples, ada Profesor Noperman Subing, itu semua di Lampung tapi kembali ke Palembang, kembali ke Lampung. Oke. Mantap itu Bang Hasim. Kalau nanti gini aja Bang Hasim, nama saya dimasukin aja di grup itu ya, biar kita bisa diskusi lebih lanjut lah. Siap. Mungkin nanti kita teleponan dulu sebelum Bang Santo, saya dengan Bang Sultan Adil juga, mungkin Bang Yeris ya, sangat luar biasa. Saya sudah ke beberapa negara juga, ke Cina juga, ke Hong Kong sudah, kemarin saya ngisi seminar internasional gamelan yang kedua di Monash University, dihadiri oleh 200 profesor dari seluruh dunia, itu hampir 5 benua yang hadir. Itu nanti akan saya lihatkan bukti-bukti, dan bisa ngikuti nanti tanggal 15 ini Desember tentang Aji Saka, itu di konferensi internasional tentang Lampung di Melbourne di Monash University, diprakarsai oleh Profesor Margaret Jakartomi dan saya sebagai pembicara. Nanti saya kirim Zoom-nya. Siap. Ya kirim saya ya. Nanti bisa kita ikut nyambung ya. Oke. Baik Bang Hasim, terima kasih atas pertanyaannya tadi Bang Santo, apa yang mendasari Dharma ini sesungguhnya. Tadi yang kedua tadi ada satu lagi hilang ya.
Oke, kalau gitu langsung dijawab aja pertanyaannya ke Bang Santo Sabah. Silakan, Bang Santo. Ya, terima kasih. Pertanyaan bagus, pertanyaan yang luar biasa, pertanyaan yang cerdas. Apa yang mendasari ajaran leluhur kita sampai mewarnai 3/4 muka bumi dalam penelitian saya ya. Jadi basic saya sama dengan Bang Yori, arsitek. Kemudian lebih seperti Bang Yori katakan tadi, kalau arsitek itu di atas, yang lebih agak sulit itu ke bawah. Nah, itulah dia. Jadi manusia-manusia yang spesifik seperti Pak Yori, Sultan Adil, Bang Hasim, itu yang trigger, yang ada giroh, kalau bahasa Islam itu ada giroh, ada semangat. Nah, pertanyaannya bagus. Apa yang dasar sehingga menunjukkan beberapa ajaran dan mewarnai 3/4 muka bumi? Jadi dalam penelitian saya pribadi, yang selama ini saya lakukan pribadi, meneliti candi, meneliti situs, meneliti budaya, itu saya temukan ada ajaran ajaran leluhur kita sebenarnya. Jadi yang selama ini terlabeling itu sebenarnya hanya terlabeling Hindu. Kalau ditanya Bang Sultan itu leluhurnya dulu agamanya apa? Pasti dibilangnya Hindu. Padahal tidak ada misionaris Hindu yang ke Nusantara. Tidak ada misionaris Buddhism yang ke Nusantara sebelum 53 ya. Dan secara formil pun baru ada tahun 53. Dan itu saya temukan hasil penelitian saya itu bernama Dharma. Bernama Dharma. Nah, apa itu Dharma? Dharma itu saya berkesimpulan itu sampai saat ini tersimpan sempurna di Bali. Jadi Bali itu sejatinya itu bukan Hindu. Dia baru terlabeling, ternamakan Hindu itu tahun 53. Jadi sebenarnya ajaran leluhur kita itu ada di seluruh Nusantara, dari pelosok ujung sampai ke Irian itu saya temukan namanya itu Dharma. Banyak kata-kata Dharma Nusantara. Dharma Seraya, Dharma lah pokoknya. Apa yang mendasarinya? Hasil penelitian saya pribadi, apa itu dharmik? Rupanya dharmik itu yang prinsip pokoknya ya, itu sudah monoteisme, sudah mengakui eksistensi Tuhan terutama ya, sudah mengakui adanya yang widi tunggal, sudah mengakui adanya Tuhan, sudah mengakui adanya konsep kehidupan setelah kematian, tergambar di Borobudur dengan teks literasi kata sefarga. Jadi kata-kata surga itu berasal dari kita, sefarga, bukan dari Islam. Kalau Islam itu jannah. Kalau di Buddhism itu tidak ada konsep pengertian kehidupan setelah kematian yang disebut sefarga. Jadi bukan nirwana, swarga itu bukan nirwana. Dan kemudian konsep ketuhanan leluhur kita sudah punya. Jadi di Buddhism juga konsep ketuhanan beda. Konsep ketuhanan Buddhism yang original Siddhartha Gautama dengan Buddhism yang sudah masuk ke kita, yaitu konsep ketuhanannya Sang Hyang Adi Buddha, itu dalam konsep ketuhanan. Itu yang prinsip ya. Kemudian itu tersimpan sempurna di Bali. Nah, saya tidak dalam mempelajari religi, mempelajari apa itu Dharma, tapi saya minta teman-teman Bali beberapa waktu lalu, ada di videonya ya, di video Bang Ster maupun video saya itu, kita undang rekan-rekan saudara-saudara kita Bali. Apakah klaim Santo Sabah yang mengatakan bahwa Dharma, dharmik original saya sebutnya, dharmik original itu saya sebut untuk membedakan ajaran leluhur kita, Dharma, dharmik original itu bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Jaina, bukan ajaran yang dari luar Nusantara, tapi Dharma, dharmik original itulah yang mendasari lahirnya ajaran yang bernama Buddhism, lahirnya ajaran yang bernama Hinduism, lahirnya ajaran yang bernama Jainism. Jadi 3 besar agama di India itu basicnya berawal dari kita, dan itu
disaksikan, dicatat oleh para peziarah Tiongkok dari Sanjaya, dari Sariputra, kemudian yang terakhir itu adalah abad 10 itu Adi Sadi Bamkara, gurunya itu Suwarna Dwipa Darmati. Jadi basic dasar dari ajaran leluhur kita adalah konsep sudah mengakui adanya satu Tuhan, monotheism, tauhid, yang widi tunggal, di Bali disebutnya yang widi wase. Jadi prinsip dasar dharma ajaran leluhur kita adalah sudah mengakui eksistensi adanya Tuhan. Itu yang saya dapat hasil penelitian apa itu dharma. Jadi kalau ada saudara kita yang dari saat ini bisa menjelaskan apa itu ajaran leluhur yang dipakai masyarakat Bali terdahulu dengan yang sudah ternamakan Hindu di Bali. Jadi mereka bisa jelaskan. Jadi di saat Zoom terdahulu itu ada Beliturnya Anom itu dapat menjelaskan. Dan mereka mengakui bahwa Dharma yang dikatakan Santo Saba itu benar. Bahwa kata-kata Veda, itu Veda yang dipakai di masyarakat Bali terdahulu, itu beda dengan Veda yang dipakai Hindu yang terlahir di India. Jadi seluruh lontar-lontar yang ada di Bali yang dipakai terdahulu itu disebutkan dengan Veda. Kemudian agama, kemudian lebih dan ritual-ritualnya itu benar yang saya temukan itu prasawiya terhadap ritual suci memutari objek itu prasawiya terekam di Hindu, pradaksina terekam di Buddha namanya, identikan tawaf, dan ritual suci memutari objek itu disaksikan, dilihat, dicatat oleh para peziarah Tiongkok. Dari Pahuan sampai ke Ixing itu mereka lihat, dan mereka melihat artefak-artefak membuktikan bahwa penelitian saya itu memang seperti itu dan diakui kebenarannya oleh masyarakat Bali. Kemarin di 2 Zoom terdahulu Dharmik Original Tersimpan Sempurna di Bali, kami TBH mengadakan Zoom langsung dengan narasumber orang Bali. Jadi next Bang Susan akan mencari narasumber yang Buddhism. Jadi setelah Hinduism terklarifikasi benar bahwa ajaran Dharma itu mendasari lahirnya ajaran Hindu. Kemudian nanti next Bang Susan akan mencari narasumber Buddhism. Mungkin Bang Yuri nanti bisa ada teman-teman Buddhism untuk mengklarifikasi hal ini. Dan biku Buddhism yang intelektual namanya itu Badra Ruci tentang Borobudur itu sebenarnya secara eksplisit ya, secara samar mengatakan bahwa it is not Buddhism. Dia sudah mengakui. Dan hal ini perlu kesadaran. Jadi nanti kita undang intelektual Buddhism, Hinduism sudah, kemudian kalau mungkin Jainism, untuk membuktikan bahwa ajaran Dharma, ajaran leluhur kita yang sudah punya konsep satu Tuhan, tauhid dalam Islam, monotheism, itulah yang menginspirasi banyak, yang menginspirasi yang mulia Siddhartha Gautama mencetuskan Buddhism diantaranya. Jadi leluhur kita yang disebutnya, saya sudah menemukan bahwa leluhur kita itu adalah seperti bahasa Arya, Scythia, orang Eropa bilang ya. Sebenarnya itu adalah kaum Saka. Leluhur kita Saka, tahun Saka, Scythia, Saka, Cakya, dan kata-kata Cakya, Saka, Cakya itu terekam di Borobudur, Pak Yuri, dengan teks literasi kata Mahe Cakya. Kemudian kata-kata Dharma itu terekam di Borobudur yang saat ini ada di relief bawah yang tertutup yang disebutnya ternamakan Karmawi Bangga. Jadi relief yang ditafsirkan berdasar pada pemahaman itu bisa runtuh sebenarnya, karena bukti-bukti penelitian kita membuktikan bahwa Borobudur is not Buddhism, tapi yang tergambar di Borobudur itu yang mendasari lahirnya ajaran yang pertama Buddhism.
tidak hanya Buddhism tapi Jainism, Hinduism, 3 ajaran agama besar di India itu basicnya dari kita. Jadi testimoni Pak Yori itu membuktikan bahwa ajaran yang ada di Tibet itu mereka belajar ke kita. Dipa, Dharma Kirti. Jadi banyak nama-nama yang saya temukan serta tahunnya yang membuktikan bahwa kita lah yang mewarnai 3/4. Jadi seperti itu Pak Hasim ya. Apa itu Dharma? Untuk lebih detailnya, apa itu Dharma? Saya tidak bisa menjelaskan secara detail. Jadi itu dipahami oleh saudara-saudara kita yang ada di Bali. Jadi Bali itu sebenarnya baru ternamakan Hindu tahun 1953. Jadi sebelumnya itu agama Tirta, dan visualisasi tentang Tirta, agama suci itu di relief Borobudur itu banyak. Jadi Borobudur sekarang terlabeling salah satu dari ajaran India, sekarang Buddhism. Kemudian salah, tidak benar juga kalau seandainya publikasi next, semoga tidak terjadi, Prambanan itu dihindukan. Jadi itu harus dilakukan penelitian oleh para ahli, oleh Depdikbud. Pak Yori punya linknya ke sana. Coba ayo undang tim TBH ini untuk klarifikasi. Jangan sampai mereka salah kaprah tanpa penelitian, hanya kata orang, hanya kata pencatatan mesin versi gajah, ikut-ikutan melabeling situs-situs Nusantara berdasar pada ajaran yang terlahir di India. Itu tidak benar. Borobudur sudah terlanjur seperti itu. Dan Prambanan dihindukan. Itu banyak hal-hal secara akademik yang tidak berdasar. Di kasus seandainya, misalkan di Muara Takus, itu peneliti Eropa itu melabeling itu nggak jelas. Muara Takus itu ada yang ada 10 peneliti Belanda itu dari pertama sampai ke 10 itu melabeling Buddha, melabeling Hindu, melabeling Buddha, melabeling Hindu. Kenapa? Mereka tidak paham apa para peneliti itu ya. Apa itu Hindu, apa itu Buddha, kemudian masyarakat asli Indonesia itu menganut apa, mereka tidak paham. Akhirnya hanya melabeling. Dan kita ikut-ikutan pun mengamini apa kata mereka. Tapi perkembangan ilmu saat ini membuktikan bahwa tidak demikian. Jadi suatu ilmu, suatu temuan keilmuan itu dapat gugur runtuh pada temuan keilmuan masa selanjutnya. Jadi hal ini saya dapatkan dari sosok mindset berpikirnya seorang arsitek besar yaitu Bang Yori. Dan beliau juga sudah dipercaya oleh pemerintah, oleh government untuk merecovery Muara Jambi, untuk merecovery Parus, untuk merecovery candi-candi, untuk merecovery Trawulan. Tapi kalau mindsetnya seperti ini, saya bersyukur sekali, bertakung. Jadi, Bang Yori adalah salah satu di antaranya orang yang tidak copy paste apa kata orang, tapi beliau meneliti untuk menentukan sesuatu itu meneliti, perlu data. Itulah kenapa Bang Yori ingin ke Nalanda. Jadi beliau ingin membuktikan bahwa Nalanda itu adalah cabang dari universitas kita. Jelas-jelas di sana Bang Yori ada stupa namanya Sariputra. Sariputra itu putra Nusantara asli, lahir di Panisan. Tempat kelahirannya Panisan namanya. Sari. Saya ke kampungnya Sariputra itu. Jadi Sariputra itu salah satu tokoh cikal bakal leluhur kita yang menginspirasi tercetusnya Buddhism di India sana. Jadi anaknya yang mulia Siddhartha Gautama itu yang namanya Rahula itu diajar oleh orang yang bernama Sariputra, tidak oleh bapaknya. Kenapa? Karena yang mulia Siddhartha Gautama tahu yang dia ajarkan adalah nanti versi dia. Jadi supaya anaknya memahami apa yang original, dia tidak ajarkan dari versi dia, tapi dari versi dari Sariputra, namanya Sariputra. Sariputra itu jelas putra Nusantara.
Kampungnya Sari, lahir di Panisan. Ada terjun Panisan di daerah Riau sana. Itu jelas Nusantara. Jadi seperti itu, Bang Hakim. Pertanyaan bagus sekali. Untuk lebih jelas lagi apa itu Dharma pada Dharmik, itu bisa dilihat di video sebelumnya. Waktu kita adakan Zoom dengan saudara kita Bali. Ya, seperti itu. Terima kasih, pertanyaan bagus. Silakan Bang Sutar. Baik Bang Santo, terima kasih atas penjelasan yang cukup mendetail dan panjang. Semoga Bang Hasim lebih sudah paham ya. Ini terakhir ada lagi satu lagi pertanyaan terakhir ini Bang Santo ya. Waktu kita mungkin secara formal tinggal 5 menit lagi, tapi setelah ini kita bisa lanjut diskusi ya. Tidak selesai aja 5 menit lagi, itu enggak. Kita bisa setelah acara formal kita nanti bisa diskusi ke materi yang lebih mendalam lagi. Jadi ini Bang, ada satu lagi pertanyaan ya dari Kominfo Palembang ini, dari Pak Afanidin. Beliau bertanya, izin bertanya Pak Santo Sabah yang saya hormati, Bapak mengatakan konversi tahun Saka ke tahun Masehi itu salah. Bukan selisih 78 tahun seperti yang selama ini menjadi acuan. Tapi Bapak sendiri mengatakan periode Dapuntahiang Sri Jayanaka ada di 671 sampai 670 Masehi. Sesuai dengan prasasti Kedukan Bukit 604 plus 5 tahun Saka yang dikonversi 78 tahun ke tahun Masehi. Mana yang betul Pak? Teks atau jawabannya. Begitu Bang Santo pertanyaannya. Ya, untuk konversi pencatatan sejarah saat ini adalah menghitung awal tahun Saka 70-an Masehi. Sedangkan yang itu tertulis di mana ya? Kalau Dapuntahiang itu sekian, itu berdasarkan prestasi apa? Itu Bang Susan bisa jawab. Biasanya Kedukan Bukit itu. Biasanya kalau saya tulis, saya tidak mencantumkan tahun prestasi yang sudah dikonversi ke 78 Masehi kalau saya tulis. Ya, jadi ya. Seperti itu. Karena saya skeptisme ilmiah tidak sependapat menghitung awal tahun Saka di 78 Masehi. Tapi jika Pak yang tadi bertanya itu menemukan hal seperti itu saya rasa buku yang terdahulu dari saya atau dari mana itu? Silakan Bang Sutan. Baik, mungkin untuk pertanyaan Bang Afanidin ini saya bisa sedikit bantu ya, bisa sedikit infokan. Yang dimaksud Bang Santo Sabah itu bukan selisih tahunnya ya. Bang Santo itu menggugat kenapa kok sejarah kita dimulai dari tahun 1 Sakanya itu 78 Masehi begitu loh. Kok dimulai dari tahun itu? Sedangkan sejarah kita sebelumnya itu banyak begitu loh. Ada sebelum Masehi itu sejarah kita sudah ada seperti sejarah di Barus, sejarah kedatangan orang Firaun, sejarah mengenai kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Sumatera itu umumnya sebelum Masehi semua itu sudah berdiri. Jadi maksudnya itu bukan selisih ya Bang Afadin ya, bukan selisih yang dimaksudkan Bang Santo. Itu kalau Bang Santo sih, kalau di literatur beliau tidak pernah mengkonversi ke Masehi. Beliau hanya bilang adalah sesuai dengan hasil penelitian dia ya gitu ya. Gitu ya Bang Afanidin ya, pertanyaan yang bisa dijawab sama Bang Santo. Oke, mungkin waktu kita sudah habis secara formal ya. Bang Yori, Bang Santo Sabah, dan Bang Adi, dan yang lain. Terima kasih atas partisipasinya telah memberikan pencerahan nih bagi kita-kita nih semua sanak TBH, Throwback History yang ada pada malam ini. Nanti setelah ini kita bisa lanjut Bang, kita diskusi lebih lanjut lagi ya. Untuk secara formal mungkin saya tutup dulu. Pak Sudan. Ya, gimana Bang? Closing statement dari Pak Yori ini. Ya, iya betul. Nanti akan menuju ke situ. Jadi
Untuk itu, sebelum kita tutup secara resmi, kita mungkin bisa minta closing statement ya dari Bang Yori mengenai sejarah kita, dan nanti terakhir dilanjutkan dengan Bang Santo ya. Silakan Bang Yori, waktu disiapin. Ya, saya senang sekali bisa ngobrol dengan teman-teman semua nih. Ternyata hari ini saya mendapat banyak ya. Salah satunya ya ternyata Dalai Lama itu mau pulang ke rumah gitu. Ya bisa dibilang begitu kan. Kenapa keinginannya besar sekali begitu. Sampai 2 kali dia lewat Australia, dia ingin singgah ke Indonesia. Ternyata saya bisa memahami untuk itu. Ya, jadi ada kerinduan ya, kerinduan kembali ke negeri yang tempat cikal bakalnya negerinya Dalai Lama itu, yaitu Tibet ya. Dan bagi saya sangat berharap juga informasi-informasi ini tentunya sangat memperkaya saya secara pribadi. Bila nanti juga berkelanjutan dipercaya sama pemerintah gitu ya untuk merevitalisasi kawasan-kawasan ini, dan saya tentu ingin berbagi. Jadi saya berharap acara ini bisa berkelanjutan. Saya juga akan berbagi temuan, berbagi paparan, karena bagi saya itu semuanya ini, saya percaya manusia Indonesia adalah manusia yang selalu berbagi. Kita adalah manusia gotong royong. Kita dengan berbagi itu kita akan mempercepat kita semua menjadi kaya. Begitu nggak mau berbagi ya kita miskin lah gitu loh. Ya, dengan berbagi kita akan gali kekuatan-kekuatan kita yang gotong royong, sharing dan sebagainya. Dan ini adalah milik kita bersama begitu. Dan mudah-mudahan jadi pada saat saya berhadapan dengan situs-situs itu bukan suatu kebetulan, tapi itu adalah semesta mendukung, kait-mengkait. Dan saya yakin ini semua pasti ada tujuannya begitu. Ya. Jadi itu, dan di sini saya menemukan puzzle-puzzle lagi. Mudah-mudahan semakin banyak puzzle yang bisa ditemukan. Tapi nanti lain kali kalau ada acara seperti ini, saya ingin mengajak teman arkeolog saya tuh, Bapak Agus tuh yang dari Muaro Jambi gitu. Dia juga selama ini juga menyampaikan cerita bahwa dia merasa kesepian. Jadi pada saat saya datang ke sana, dia senang sekali. Siap. Dia juga bilang ini semestakung, dia bilang juga, semesta mendukung. Jadi dia merasa, wah ternyata dia nggak berdiri sendiri. Dia merasa kadang-kadang dia gila sendiri begitu. Jadi itu ya. Jadi tenang. Nanti kita bersama-sama saling memberikan informasi, dan mudah-mudahan kita bisa semakin menemukan jati diri kita sendiri yang selama ini yang nggak kemana-mana sebetulnya. Cuman kita sendiri yang nggak bisa melihat dan nggak bisa membaca. Ya dari saya itu, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, kita mengundang orang-orang yang lebih kompeten, dan kita bisa tahu persis apa yang harus kita lakukan lah begitu. Terima kasih buat acara ini ya, acara berbagi hari ini, Mas Sultan, Mas Santo, dan semua teman-teman yang hadir di sini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Selamat malam. Sama-sama. Bang Yori, terima kasih atas closing statement-nya. Insya Allah Bang Yori, kita mungkin jadwalkan ya. Kita memang rencana setiap minggu malam itu akan mengadakan seminar terus ya selama sebulan, dan mungkin kalau memang dibutuhkan ya kita akan setiap minggu kita akan lakukan. Oke. Begitu Bang Santo Sabah, silakan closing statement Bang Santo. Jadi harapan saya itu sama dengan harapan Bang Yori, bahwa kita gali jati diri kita, jangan lagi lihat keluar. Kalau istilah Bang Yori itu capek saya keluar negeri, padahal ada harta karun di kita. Jadi jangan sampai kita
ayam itu mati di tumpukan padi gitu. Jadi saudara-saudara kita, terima kasih Bang Yori sudah membuat testimoninya, bertemu dengan dari lama dan membuktikan bahwa benar leluhur kita lah yang menginspirasi Tibet sana. Jadi beliau Dalai Lama next kita siapkan tempat, next kita siapkan bukti-bukti bahwa benar Dalai Lama itu berziarah ke tempat asal muasal ajarannya berasal. Dan saya untuk data-data itu sudah ada dan dibukukan. Buku terakhir itu akan diterbitkan. Kita kembali ke jati diri bangsa Indonesia. Rubek Architecture of Indonesia, Rubek History of Indonesia, bahwa kitalah yang mewarnai 3/4 muka bumi. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih banyak Bang Yori. Ya, baik, terima kasih Bang Santo. Ini sebelumnya ya, saya ada info sedikit sebelum saya tutup ya. Jadi semua tadi cerita dari Bang Yori, cerita dari Bang Santo Sabah, itu sudah ada di buku kita ya. Kedatuan Sriwijaya bukan Kerajaan Sriwijaya. Tadi kalau testimoni Bang Yori itu ada di halaman 82. Itu ada gambarnya Bang Yori. Kalian baru izin sekarang, udah dicetak. Baru izin apa kan? Kirain dari kemarin sudah ngomong. Jadi di halaman 82 itu ada testimoninya Bang Yori tadi, yang dia tadi sudah bicara ketemu Dalai Lama dan bagaimana jawaban Dalai Lama ya. Ada di buku ini ya. Jadi kalau memang ada yang siap mau pesan itu sudah ada di kolom chat, silakan pesan ke saya. Tapi khusus untuk Bang Yori, karena dia ada testimoni di sini, kita akan kasih gratis nih. Siap Bang Yori. Nanti kapan-kapan kita ketemu Bang Yori, kita ngobrol, sekalian saya sampaikan buku ini ya Bang. Baik, itu aja dari kita sekarang, dengan ucapan alhamdulillah dan terima kasih atas ridho Allah, kita udah selesaikan acara ini. Dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.